Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita puji dan muliakan nama Tuhan karena pemeliharaan dan penyertaannya dalam kehidupan kita. Di minggu yang berbahagia ini kita mau bersekutu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami puji dan sembah nama-Mu yang tetap memelihara dan memberkati kami. Kami bersyukur napas kehidupan, kesehatan masih Tuhan percayakan. Dan kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman-Mu akan kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Berkati hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Roma pasal 8. Dimulai ayatnya yang ke-8 sampai 11. Roma pasal 8 ayat 8 sampai 11. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di antara kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam dalam kamu. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, hidup dalam roh. Hidup dalam roh. Saudara-saudara, Bapak Ibu, berbicara tentang kehidupan, ada dua hal yang memimpin kehidupan kita. Yang pertama, hidup yang dipimpin oleh keinginan daging. Yang kedua, hidup yang dipimpin oleh keinginan roh. Berbicara tentang kedua hal ini, mungkin kita dapat perhatikan kehidupan kita. Kita dapat introspeksi diri kita. Apakah hidup kita sudah dipimpin oleh roh atau sebaliknya dipimpin oleh keinginan daging kita? Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang hidupnya dipimpin oleh keinginan daging akan melakukan segala pekerjaan, kegiatan dan rutinitasnya dengan memuaskan nafsu dunianya. Yang penting dia happy, yang penting dia senang, dia tidak peduli apakah orang lain susah ataupun menderita atas perbuatan yang dia lakukan dan kerjakan. Karena dia ingin terus memuaskan keinginan dagingnya. Banyak contoh Bapak Ibu Saudara-saudara orang yang dipimpin oleh keinginan daging. Sebagai suami, dia suka-sukanya dalam rumah tangganya. Sebagai istri juga seperti itu. Sebagai orang tua bahkan sebagai anak. Hidup dalam rumah tangga tanpa keteraturan. Sehingga suka-suka keinginan daging, yang penting aku happy. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak kasus lagi yang membuat kita hidup dipimpin oleh keinginan daging. Orang yang hidupnya setiap hari hidup dalam pesta pora, mabuk-mabukan,
itu adalah orang yang dipimpin oleh keinginan daging. Orang yang hidupnya menikmati narkotika, bahkan menjadi bandar narkoba, itu yang hidupnya dipimpin oleh keinginan daging. Menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang. Orang yang hidup di dalam perzinahan, itu yang dipimpin oleh keinginan daging. Orang yang hidup dalam kekerasan rumah tangga, orang yang hidup menelantarkan anak, istri, ataupun suami, bahkan keluarga, yang hidup dipimpin oleh keinginan daging, tanpa memikirkan apa dampak dari yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang penting yang dia kerjakan adalah memuaskan keinginan dagingnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang yang melakukan yang dipimpin oleh keinginan daging, tentu orang-orang tersebut tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang dipimpin oleh keinginan daging adalah orang-orang yang tidak berkenan di mata Tuhan. Orang-orang yang jauh pastinya dari kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, keinginan daging mendapatkan upah, yaitu maut. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang yang tidak menyadari apa yang dia lakukan itu sudah benar di mata Tuhan atau tidak. Karena yang lebih berkuasa atas hidupnya adalah keinginan-keinginan dagingnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, keinginan daging adalah maut. Ketika kita hidup dalam kedagingan kita, maka kita dipimpin untuk menuju maut. Ketika kita hidup dalam kedagingan, maka kita dipimpin untuk kepada dosa, terjerumus kepada dosa, yaitu maut. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang tidak dapat menguasai dirinya dengan kemewahan dunia ini akan terjerumus yang namanya maut, yang terjerumus yang namanya dosa, kalau keinginan daging yang terus kita kerjakan. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudara, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini yang dikatakan Rasul Paulus. Orang yang hidup di dalam roh akan memperoleh hidup dan damai sejahtera. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Orang yang hidup dipimpin oleh roh adalah orang yang memperoleh kehidupan, kedamaian, ketentraman, dan kasih yang dari Tuhan. Yang memiliki kerendahan hati, yang memiliki belas kasih, yang memiliki kemurahan hati, sehingga hidupnya benar-benar dipimpin oleh roh. Karena keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dia percaya hidupnya akan menjadi berkat dan memberkati setiap orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan hidupnya pasti terarah kepada Tuhan. Bagaimana kita yang hidup di dalam roh, Bapak Ibu? Orang yang hidup dipimpin oleh roh pasti hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang hidupnya dipimpin roh adalah anak-anak Allah. Ketika kita menjadi pribadi anak-anak Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara, roh itu yang memimpin kita untuk melakukan dan membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ketika kita hidup dalam roh, maka ada hidup dan damai sejahtera. Ketika roh Tuhan ada dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kehidupan, damai sejahtera, ketentraman, kenyamanan, kasih ada dalam kehidupan kita. Ini adalah
perkataan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Bagaimana Rasul Paulus meyakinkan dan mengingatkan mereka, orang-orang percaya yang ada di Roma, agar mereka yakin orang yang hidup di dalam roh adalah anak-anak Allah. Tetapi orang-orang yang hidup dalam kedagingan adalah seteru bagi Allah, adalah orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Paulus juga mengingatkan Bapak Ibu saudara-saudara, jika roh Dia, yaitu roh Allah yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari orang mati, diam dalam diri kita, maka roh itulah yang juga akan menghidupkan kita dari tubuh yang panah ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita percaya tubuh kita ini adalah tubuh yang panah. Ketika roh Allah ada dalam diri kita, Bapak Ibu saudara-saudara, roh Allah itu yang menghidupkan tubuh yang panah ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, pekerjaan-pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hidup dalam roh, hidup dalam daging, dua hal perbedaan yang dapat kita lihat. Orang yang hidup dalam roh, hidup dalam kesabaran, hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam kasih. Sebaliknya, orang yang hidup dalam kedagingan, hidup dalam kesuka-sukaan, hidup dalam emosionalnya, hidup dalam kekerasan, hidup dalam egonya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu saudara-saudara? Apakah kita hidup dipimpin oleh roh? Ketika roh Allah ada dalam diri kita, Bapak Ibu, maka roh kita bersama dengan roh Allah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, pekerjaan-pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan lagi keinginan daging kita yang terpuaskan, tetapi bagaimana Allah mau berkarya dalam diri kita untuk melakukan dan melaksanakan segala visi misi Allah dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita bergumul dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan berbelas kasih, agar rohnya ada dalam diri kita, rohnya yang memimpin kita untuk melakukan segala hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan bersama-sama. Ajari kami Tuhan untuk tetap mengandalkan roh Tuhan. Kiranya Engkau berbelas kasih atas hidup kami. Biarlah roh-Mu yang kudus tetap tinggal dan diam dalam kami, sehingga kami melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.